Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GNS yang berkati Tuhan. Sukacita kita bersama boleh kembali beribadah pada ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Dan bersama-sama kita sekarang akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 6-8, lalu ayat yang ke-10 sampai 14. Saya berharap kita semua ketika kita beribadah dalam ibadah Kamis Putih ini, kita tetap bisa meyakini bahwa Tuhan berkenan memberkati dan hadir memberkati ibadah kita semua. Dan tema daripada renungan pada ibadah hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi tema daripada renungan ibadah Kamis Putih ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang seseorang dalam kehidupan kita, biasanya ketika kita menilai orang itu, kita menilai dari apa yang dia perbuat dalam kehidupan kita. Jika banyak hal perbuatan baik yang seorang lakukan dalam hidup kita, maka dengan mudah kita bisa menilai orang itu sebagai orang yang baik. Atau sebaliknya, ketika banyak hal yang buruk atau hal yang tidak menyenangkan dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kita, maka dengan mudah juga kita menilai orang itu sebagai orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Secara umum kita semua akan menilai orang melalui apa yang dia perbuat di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar kita untuk melihat Tuhan seperti apa dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa sejauh mana kita bisa menghayati dan mengalami kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, maka sejauh itu juga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang coba diutarakan, yang coba diungkapkan oleh pemazmur, yang menjadi mazmur kita pada hari ini. Dari Mazmur 111 ayat 1-10 yang telah bersama kita baca dan dengarkan dalam ibadah kita. Dalam Mazmur itu khususnya dikutip menjadi introitus kita di ayat yang keempat. Di situ pemazmur mengatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dijadikan sebuah peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi ketika seorang pemazmur mengungkapkan perasaannya itu, mengungkapkan imannya itu, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka sebenarnya pemazmur sedang ingin mengatakan bahwa dia sudah mengalami apa yang Tuhan kerjakan, yang menandakan bahwa dia Tuhan yang mengasihi dan menyayangi dia. Di saat yang sama, ungkapan pemazmur itu juga menjadi sebuah pengakuan iman bangsa Israel. Dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa, mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri, mereka mengalami secara langsung Tuhan yang menyayangi dan mengasihi mereka. Salah satu bentuk daripada perbuatan yang ajaib Tuhan itu adalah melalui bacaan kita dari Keluaran 12 tadi. Dan kita tahu bahwa Keluaran 12 itu merupakan bagian dari 10 tulah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Mesir, karena Raja Nebukadnezar mengeraskan hati, tidak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Maka bacaan kita dari Keluaran 10 ayat Keluaran 12 tadi, kita bisa melihat bagaimana waktu Tuhan mengadakan tulah yang ke-10 di tengah-tengah bangsa Mesir, di mana Tuhan mengadakan sebuah hukuman anak-anak sulung, baik manusia maupun binatang, mengalami kebinasaan atau kematian. Dan demi untuk menyelamatkan umat Israel yang ada di Mesir, maka Allah memberikan perintah bagi mereka bagaimana mereka harus bertindak supaya hukuman tulah Tuhan itu tidak terkena terhadap keluarga mereka, tidak terkena kepada kehidupan mereka. Mereka bisa dilalukan dari tulah yang ke-10 itu. Seperti yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana ketika Tuhan menunjukkan karyanya, perbuatan yang ajaib, dengan cara memberikan perintah yang jelas, dengan cara menyelamatkan bangsa itu dari kematian, dari hukuman tulah yang ke-10. Maka disitulah kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, bukan sesuatu yang teoritis, tapi sebuah pengakuan iman dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu memang pengasih dan penyayang dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat GNS yang diberkati Tuhan,
ketika hari ini kita bersama beribadah dalam suasana ibadah Kamis Putih, mari kita bersama merenungkan 3 hal berkaitan dengan apa yang boleh kita baca renungkan dari firman Tuhan. Yang pertama adalah, saya mengajak saudara dan juga diri saya sendiri untuk kita tetap meyakini dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang pengasih dan penyayang dalam segala apapun situasi yang harus kita hadapi hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sayang Tuhan tidak pernah berganti dalam kehidupan kita. Situasi bisa berubah dengan cepat, tetapi kasih Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah situasi yang kita hadapi hari ini, tapi saya mengajak mari kita mengatakan dalam hidup kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia Tuhan yang tetap mengasihi dan menyayangi kita. Ketika Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, berarti Tuhan tahu, mempedulikan apa yang sedang kita alami. Hal itu harusnya memberikan kita sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa masih ada Tuhan yang menyayangi dan mengasihi kita. Tuhan yang tetap sedia untuk menunjukkan kasih dan sayangnya dalam perjalanan hari-hari kita. Jemaat yang kasih Tuhan, kita meyakini bahwa kasih sayang Tuhan itu nyata bagi kita. Dan kita percaya kepada subtema daripada Paskah GKPB tahun ini, kita percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Pemulihan bagi semua pasti terjadi. Kita tahu Tuhan sedang dan terus bekerja untuk menunjukkan bahwa kasih sayangnya tetap ada bagi kita. Sebagaimana Dia menunjukkan kasih sayang itu seperti yang Dia kerjakan di atas kayu salib, yang menunjukkan bahwa kasih sayangnya besar bagi kita. Dan tidak ada yang pernah dapat melakukan itu dalam kehidupan kita selain Dia. Maka gambaran yang kita lihat dari Keluaran 12 tadi, bagaimana pengorbanan anak domba yang darahnya digunakan untuk mengoles di ambang pintu rumah-rumah keluarga daripada bangsa Israel. Maka kita percaya ketika Tuhan pengasih dan penyayang, maka Dia sudah buktikan itu semua melalui pengorbanan di atas kayu salib. Darahnya telah dicurahkan bagi kita semua. Dan oleh karena itulah, dalam situasi hari ini pandemi corona yang masih harus kita hadapi, dalam berbagai situasi yang tidak mudah yang harus kita jalani, mari kita tetap mengatakan kepada diri kita sendiri, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka semua pada waktu akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah, mari kita meneladani Tuhan dengan cara kita mengasihi dan menyayangi keluarga kita dan sesama kita. Bapak Ibu jemaat GNS yang berkati Tuhan, ketika kita meyakini Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka mari kita juga meneladani Tuhan kita. Memang kasih kita tidak akan bisa sebaik dan sesempurna kasih Tuhan. Sayang kita tidak akan pernah bisa seperti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita meyakini semua bahwa kalau kita sungguh mau, kalau kita sungguh merindukan untuk kita boleh menyatakan kasih dan sayang Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka saya punya keyakinan, saudara, kita akan dimampukan di tengah segala keterbatasan kita untuk kita mengasihi dan menyayangi keluarga kita lebih lagi, mengasihi dan menyayangi sesama kita lebih lagi. Dengan banyak waktu kita di rumah, kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh bersekutu lebih lagi. Di situ waktu itu kita merenungkan akan kasih sayang Tuhan. Di situ juga waktu yang baik untuk kita menyatakan kasih sayang itu kepada keluarga kita. Dan juga dalam situasi saat ini ada banyak kesusahan dialami oleh sesama kita. Maka di situ juga kesempatan yang baik kita menunjukkan kasih sayang dari Tuhan melalui kehidupan kita kepada orang lain. Mari kita meneladani Tuhan kita, dengan kita belajar untuk lebih lagi menyayangi dan mengasihi keluarga kita dan sesama kita. Lalu yang ketiga, dari firman yang kita telah baca dan renungkan, kita belajar bagaimana penting kita untuk mentaati perintah Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Keluaran tadi, jelas Tuhan berikan perintah. Hewan apa yang disembelih, darahnya harus diapakan, mereka harus melakukannya seperti apa, kapan, sampai berapa lama. Semua diberikan perintah oleh Tuhan. Dari perintah Tuhan itu berguna demi kebaikan kita.
Perintah Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Maka saya mengajak ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita terus belajar mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu semua baik bagi kehidupan kita. Dan ketika dalam konteks kita hari ini, saya mengajak kita semua melihat bahwa ketika kita mau mentaati Tuhan, maka kita bisa belajar melalui salah satunya adalah juga mentaati pemerintah kita hari ini. Ketika kita menaati himbauan dari pemerintah kita demi kebaikan kita dan orang di sekitar kita, maka di situ bagian kita sedang ingin mentaati perintah Tuhan. Maka saya mengajak bagi saudara semua dan juga diri saya sendiri, mari kita belajar mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, mentaati firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Dalam konteks hari ini juga kita belajar mentaati pemerintahan kita, karena Tuhan bisa berbicara melalui mereka dengan cara yang berguna bagi kehidupan kita. Maka salah satu cara memenuhi perintah Tuhan hari ini adalah taatilah perintah yang diberikan oleh pemerintahan kita demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan sesama kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, itulah 3 hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Ketika Tuhan itu pengasih dan penyayang, mari kita tetap pertama meyakini Dia Tuhan yang sama, pengasih dan penyayang dalam kehidupan kita. Pemulihan bagi semua pasti terjadi. Lalu yang kedua adalah mari kita meneladani kasih sayang Tuhan. Meskipun tidak akan pernah sempurna, tapi mari kita belajar lebih lagi menyayangi keluarga kita dan sesama kita. Terakhir yang ketiga adalah mari kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang baik bagi kita semua. Perintah Tuhan yang datang melalui firman-Nya, melalui apa yang Dia dapat lakukan, salah satunya melalui pemerintahan kita. Yang semuanya adalah demi kebaikan kita, lingkungan kita, dan juga keluarga kita. Dan ketika kita memasuki ibadah Kamis Putih ini, ketika kita melakukan ibadah Kamis Putih ini, mari kita kembali mengingat hal itu semua, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki ibadah Jumat Agung esok. Selamat juga terus memandang kepada Kristus dalam kehidupan kita, yang penuh dengan kasih sayang bagi saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh bersama kami renungkan, bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib, banyak karya yang mulia Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan yang terutama adalah karya pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami manusia berdosa ini. Maka hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu untuk mengingat Engkau sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang di tengah situasi harus kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beberapa bagi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka satu persatu, pribadi demi pribadi, tiap keluarga demi tiap keluarga. Engkau menolong mereka untuk melalui situasi yang tidak mudah ini. Biarlah hati mereka tetap meyakini Engkau mengasihi dan menyayangi mereka. Cukupkanlah segala keperluan mereka. Gerakkan hati kami untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan ketika Tuhan mempercayakan berkat lebih dalam kehidupan kami. Jagailah keluar masuk kami semua ya Tuhan. Lindungilah keluarga kami yang masih harus bekerja di luar rumah, sehingga mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah sukacita daripada Allah sendiri boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari yang harus kami jalani. Dan biarlah Tuhan hati kami limpah dengan syukur dalam segala situasi. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu akan selalu bisa kami rasakan. Berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara semua, memberkati jemaat Tuhan, memberkati keluarga saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati keluarga saudara semua. Shalom. Terima kasih.